Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal dari saya, Heni Hananda Setiawati. Nah, pada pembahasan bagian 1 kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah penemuan sel dan teori sel, ukuran dan bentuk sel, serta komponen sel, struktur, dan fungsinya. Oh iya, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya seluruh makhluk hidup yang mikroskopis maupun makroskopis tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih itu sel? Sel dapat diartikan sebagai tingkatan kehidupan struktural terendah yang memiliki seluruh sifat kehidupan seperti produksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Pada waktu itu, Robert sedang mengamati sel gabus dan sel tumbuhan yang telah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Setelah itu, penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674 menjadi orang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dengan menggunakan mikroskop juga. Sejak saat itu, para ilmuwan dari seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Banyak sekali para ilmuwan yang mengungkapkan teori-teori tentang sel. Berikut adalah para ilmuwan yang mengungkapkan teori-teori tentang sel. Di antaranya ada Henry Dutrusin yang menyatakan bahwa sel merupakan elemen fundamental dari organisme. Kemudian ada Jean-Baptiste menyatakan setiap badan hidup merupakan kumpulan sel. Disusul oleh Rudolf yang menyatakan sel berasal dari sel sebelumnya. Lalu ada Felix Dudokine yang menyatakan bagian yang terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat di dalam sel. Ada juga Robert Fulton yang menemukan nukleus atau inti sel pada tanaman anggrek. Lalu beliau berpendapat bahwa nukleus memiliki arti penting bagi sel karena mengatur segala aktivitas di dalam sel. Dan ada juga Claude Bernard menyatakan inti sel merupakan struktur terpenting dari sel. Nah, selanjutnya yakni pembahasan mengenai ukuran dan bentuk sel. Pada bingung ya, gimana sih ukuran dan bentuk sel itu? Nah, sel mempunyai ukuran dan bentuk yang bervariasi. Umumnya, ukuran sel adalah mikroskopis. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwasanya ukuran sel adalah bervariasi bentuknya dan ukuran juga. Nah, sebagai contoh nih, pada ovum manusia mempunyai diameter 100 mikrometer. Pada eritrosit 10 mikrometer, bakteri 1 mikrometer, dan virus 0,1 mikrometer, dan sel-sel lainnya berkisaran 0,4 mikrometer sampai 10 mikrometer. Nah, untuk telur ayam atau telur burung adalah sebuah sel di mana yang disebut sel adalah vitellusnya. Oh iya, ada juga bentuk sel pada tumbuhan adalah segi 4 memanjang atau segi 6. Misalnya pada sel epidermis. Nah, seperti yang di gambar ini nih. Next, pada pembahasan selanjutnya mengenai komponen kimiawi sel, struktur sel, dan fungsinya. Sebelum masuk pada pembahasan struktur sel, perlu kita ketahui mengenai komponen kimiawi pada sel. Di sini terdapat 2 komponen, yaitu komponen organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Ada pula komponen anorganik, ada air, vitamin, dan mineral. Yuk lanjut pada struktur sel. Nah, berikut ada beberapa struktur yang harus dipahami.
yakni ada membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, sentriol, mitokondria, badan Golgi, lisosom, plastida, vakuola, badan mikro, dan sitoskeleton. Membran sel adalah selaput yang terletak paling luar dan tersusun dari senyawa kimia lipoprotein, atau bisa disebut dengan gabungan dari senyawa lemak atau lipid dengan senyawa protein, seperti yang terlihat di gambar tersebut. Fungsi dari membran sel adalah sebagai pintu gerbang yang dilalui zat baik menuju atau meninggalkan sel. Kemudian ada nukleus. Nukleus ini bertugas untuk mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Nah, inti sel terdiri dari bagian-bagian, yaitu ada selaput inti atau disebut karioteka, terus ada nukleoplasma, ada kromatin atau kromosom, dan nukleolus. Lalu, untuk fungsi dari inti sel adalah mengatur semua aktivitas atau kegiatan di dalam sel. Dan selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cair pada sel yang menopang banyak organel penting, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Nah, seperti enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma yang disingkat dengan RE. Retikulum endoplasma ini ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Bedanya apa sih? Nah, bedanya kalau RE kasar itu ditempeli dengan ribosom, sedangkan RE halus itu tidak ditempeli dengan ribosom. Nah, begitu juga dengan fungsinya. Fungsi mereka juga berbeda-beda. Nah, untuk yang RE kasar lebih berperan dalam sintesis protein, kalau RE lebih berfungsi di bagian sintesis lemak. Kemudian ada ribosom. Coba tebak kira-kira ribosom berperan di bagian apa? Ya, ribosom berperan dalam proses sintesis protein. Nah, ribosom ini bentuknya kecil dan padat, serta merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein dalam sel. Ini ada lisosom. Lisosom ini adalah kantung kecil yang dibuat oleh badan Golgi. Nah, lisosom ini berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler. Selanjutnya ada sentriol. Nah, sentriol ini berbentuk seperti tabung. Nah, kalian tahu nggak apa sih fungsinya? Nah, fungsinya untuk melakukan pembelahan sel pada sel-sel hewan. Kemudian, ini disebut dengan mitokondria. Nah, mitokondria ini biasanya disebut dengan house of power. Kok bisa sih disebut seperti itu? Nah, karena fungsinya adalah sebagai tempat transpirasi sel dan pembentukan energi. Dan selanjutnya ada badan Golgi. Nah, badan Golgi adalah bagian sel yang memiliki fungsi sebagai tempat dilakukannya modifikasi protein. Modifikasi protein ini kemudian disintesis oleh ribosom dan kemudian diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural maupun organel baru. Lalu ada plastida. Plastida ini hanya ada pada tumbuhan dan dibagi menjadi 3, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Fungsinya apa aja sih? Kloroplas berfungsi untuk membantu fotosintesis. Kromoplas untuk memberi warna pada bunga, sedangkan leukoplas untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada vakuola.
Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sisa metabolisme, dan juga minyak atsiri. Selanjutnya ada badan mikro. Badan mikro terdiri dari glioksisom dan peroksisom. Ayo, kira-kira peran mereka apa aja sih? Nah, glioksisom berperan untuk mengubah lemak menjadi gula. Kalau peroksisom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim katalase yang mengubah H2O2 menjadi HO2 dan O2. Nah, berikut adalah gambaran dari badan mikro. Dan yang terakhir adalah sitoskeleton yang terdiri dari dua bagian, yaitu mikrotubula dan mikrofilamen. Nah, fungsinya juga berbeda. Mikrotubula ini berfungsi untuk menggerakkan organel. Lalu, untuk yang mikrofilamen berperan dalam kontraksi otot dan juga untuk mempertahankan bentuk sel. Halo semuanya, di sini saya Indah akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu tentang macam-macam sel. Apa itu macam-macam sel, bentuknya itu seperti apa, dan lain-lain. Di sini akan kita bahas semuanya. Yaudah, langsung aja kita bahas. Cekidot. Macam sel itu ada dua. Yang pertama, sel prokaryotik. Nah, sel prokaryotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti dan sistem endomembran serta tidak memiliki mitokondria maupun kloroplas. Sel prokaryotik itu biasanya terdapat pada bakteri dan alga. Untuk yang alga khususnya itu alga biru. Di situ sudah jelas sekali gambarnya seperti apa. Jadi untuk membran sel prokaryotik ini itu hanya sederhana sekali seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sel prokaryotik. Yang pertama, sitoplasma dan materi genetik bercampur, sehingga materi inti tidak dibatasi oleh membran inti, melainkan hanya mengumpul pada daerah yang disebut nukleoid. Yang kedua, bahan gen atau DNA terdapat dalam sitoplasma yang berbentuk cincin bulat. Yang ketiga, tidak dijumpai itu badan Golgi, mitokondria, RE, tetapi hanya dijumpai adanya ribosom. Yang keempat, tidak mempunyai organel lain selain ribosom. Sel prokaryotik ini lebih sederhana, seperti yang saya bilang tadi, hanya sedikit saja bagian-bagian membrannya, karena hanya bakteri, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran nukleus dan sistem endomembran. Strukturnya itu kompleks yang membentuk tumbuhan, hewan, dan jaringan manusia. Dilihat di gambar, itu bagian-bagiannya itu sangat kompleks jika dibanding dengan sel prokaryotik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri sel eukaryotik. Sel eukaryotik itu ciri-ciri yang pertama yaitu sitoplasma dan nukleoplasmanya itu terpisah. Yang kedua, bahan gennya itu hanya berada di dalam inti saja. Yang ketiga, mempunyai organel seperti badan Golgi, mitokondria, RE, ribosom, dan kloroplas yang pasti hanya ada di tumbuhan saja. Yang keempat, bahan gen atau DNA-nya itu berbentuk seperti spiral yang dua, jadi bisa dikatakan dengan double helix. Oke, selanjutnya kita akan melihat video tentang perbedaan prokaryotik dan eukaryotik secara nyata ya teman-teman. Kita simak bareng-bareng. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells
such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example,
The respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both Di situ plant sudah and jelas animal sekali cells ada have beberapa mitochondria. rangkumannya dari video yang sudah dijelaskan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel perbedaan prokaryotik dan eukaryotik secara sederhana. Untuk yang pertama, inti sel dari prokaryotik itu tanpa membran alias tidak memiliki inti sel, sedangkan eukaryotik itu memiliki inti sel. Yang kedua, penutup sel. Prokaryotik berupa kapsul saja, sedangkan eukaryotik untuk yang jenis hewan tidak ada, tetapi yang tumbuhan ada. Untuk RE-nya, prokaryotik tidak ada, sedangkan eukaryotik ada. Badan Golgi prokaryotik juga tidak ada, tapi eukaryotik tetap ada. Untuk mitokondria, prokaryotik tidak ada, eukaryotik ada. Untuk lisosom dan sentriol di prokaryotik itu tidak ada ya, yang ada hanya di eukaryotik. Kemudian prokaryotik ribosomnya itu ada pada sitoplasma, sedangkan eukaryotik ada pada sitoplasma dan RE. Jadi perbedaannya di situ ya teman-teman. Untuk DNA-nya prokaryotik itu bercampur dengan sitoplasma, sedangkan eukaryotik itu berbentuk double helix, terdapat pada inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Jadi prokaryotik dan eukaryotik itu perbedaannya cukup sangat banyak ya teman-teman. Di sini ada dua macam jenis sel eukaryotik, ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Jadi sel eukaryotik itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Seperti yang ada yang digambar. Untuk yang pertama, organel sel tumbuhan, yaitu dinding sel. Dinding sel yang tersusun atas selulosa dan protein, dalam banyak kasus lignin, dan disimpan oleh protoplasma di luar membran sel. Ini berbeda dengan sel fungi yang dibuat dari kitin dan prokaryotik yang dibuat dari peptidoglikan. Ini ada gambarnya dari dinding sel yang berwarna hijau, ada lamela tengahnya, ada sel primer, dinding sel sekunder, membran plasma, seperti itu. Jadi kayak terlihat jelas ada bentuknya juga dinding sel itu bentuknya seperti apa, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang vakuola. Vakuola atau rongga sel adalah suatu rongga atau kantong berisi cairan yang dikelilingi oleh membran. Pada sel tumbuhan, khususnya pada sel parenkim dan kolenkim dewasa memiliki vakuola tengah berukuran besar yang dikelilingi oleh membran tonoplas. Yang ada di gambar itu samping-sampingnya menyeluruh ada tonoplasnya. Fungsi vakuola sendiri yaitu memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun turgor sel. Yang kedua, adanya pigmen antosian memberikan kemungkinan warna cerah yang menarik pada bunga, pucuk daun, dan buah. Yang ketiga, menjadi tempat penimbunnya sisa-sisa metabolisme. Yang terakhir, tempat penyimpanan zat makanan. Yang ketiga yaitu plastida. Plastida merupakan organel yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan berupa butir-butir yang mengandung pigmen atau zat warna. Plastida dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Jadi plastida ini yang menjadikan warna daun itu warna ungu, hijau, kuning itu pada plastida ya teman-teman. Dan yang plastida temukan ini juga ada kloroplasnya di situ. Yang
Selanjutnya yaitu membahas tentang organel sel hewan. Pertama, sentriol. Sentriol merupakan sepasang struktur yang berbentuk seperti silinder dengan lubang tengah yang tersusun dari protein mikrotubulus. Fungsinya mengatur polaritas pembelahan sel dan pembentukan silia serta flagela dan pemisahan kromosom saat pembelahan sel. Sedangkan lisosom, sel hewan mengandung lisosom dalam sitoplasma serta lisosom mengandung sejumlah enzim. Fungsinya adalah untuk membantu dalam pencernaan atau pemecahan zat dalam sel hewan tersebut. Jadi pada sel tumbuhan itu tadi yang sudah saya bahas itu, kenapa kok hanya 3 saja yang saya jelaskan? Karena ketiga sel tersebut tidak ada di sel hewan. Sedangkan yang 2 sel hewan tersebut tidak ada pada sel tumbuhan. Jadi ketiga-tiganya itu lebih ke ciri khas dari tumbuhan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk yang pertama yaitu ukuran. Sel tumbuhan itu lebih besar daripada sel hewan dan sel hewan itu lebih kecil daripada sel tumbuhan. Terus bentuk selnya itu pada tumbuhan itu tetap, tapi kalau sel hewan itu tidak tetap. Untuk jenis selnya pada sel tumbuhan itu ada, kalau sel hewan tidak ada. Kemudian untuk pastidanya jelas pada sel tumbuhan itu ada, tapi pada sel hewan itu tidak memiliki. Untuk lisosom, sel tumbuhan tidak ada, tapi sel hewan ada untuk mencerna makanan. Kemudian sentriol, sel tumbuhan tidak ada, sedangkan sel hewan ada. Kemudian pada badan Golginya itu sel tumbuhan pada diktiosom, sedangkan sel hewannya tetap badan Golgi. Kemudian vakuola, pada sel tumbuhan itu sel muda kecil dan banyak, sel dewasanya tunggal dan besar. Sedangkan sel hewan itu tidak mempunyai vakuola. Namun ada beberapa hewan yang mempunyai vakuola tapi kecil. Untuk yang terakhir yaitu klorofil. Jelas pasti pada sel tumbuhan itu ada, sedangkan pada sel hewan itu tidak ada. Nah, maka dari itu kenapa tadi kita sudah membicarakan tentang kenapa kok tumbuhan yang dijelaskan hanya 3 organel saja atau 3 komponen atau 3 sel, karena memang pada sel tumbuhan tersebut yang tadi ada vakuola, pastida dan lain-lain itu tidak berada pada sel hewan. Sedangkan yang 2 sel di sel hewan itu memang tidak ada pada sel tumbuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi ingat ya, kalau sel hewan dan sel tumbuhan itu seperti apa. Oke, kita akan langsung saja ke bagian ketiga. Halo, aku Arina. Aku di sini akan menjelaskan tentang fungsi organel yang berkaitan dengan bioproses. Bioproses diartikan sebagai suatu proses biologi atau proses kehidupan yang kompleks di dalam sel. Sel sendiri merupakan unit terkecil yang sifatnya fungsional. Contoh bioproses yang akan kita bahas ada respirasi, sintesis protein, reproduksi sel, dan transport. Kita masuk yang pertama ada respirasi sel. Respirasi sel adalah pemecahan glukosa untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat yang membutuhkan oksigen untuk menyelesaikan reaksinya. Respirasi ini terjadi menjadi 2, yaitu respirasi aerob yang terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, transfer elektron, dan siklus Krebs. Respirasi anaerob terdiri dari fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Organel yang berfungsi sebagai metabolisme sel yaitu mitokondria. Yang kedua adalah sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Organel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein yaitu di dalam sitoplasma, ribosom, RE kasar, dan nukleus. Selanjutnya adalah reproduksi sel. Reproduksi sel merupakan proses penggandaan materi genetik DNA yang terdapat di dalam nukleus, sehingga menghasilkan sel-sel anakan yang memiliki materi genetik yang sama. Ada 3 jenis reproduksi sel, yaitu amitosis,
mitosis, dan meiosis. Organel yang berfungsi sebagai tempat reproduksi sel adalah di centriole atau centrosome, badan Golgi, yaitu untuk tumbuhan, dan mikrotubula. Kita masuk ke bahasan yang selanjutnya, yaitu transport antar membran. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai media transport bagi sel. Transport melewati membran sel cukup penting dalam menjaga hemositasis dalam sel. Transport membran itu sendiri merupakan proses pengangkutan materi atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP, atau proses pengangkutan molekul dari daerah konsentrasi rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi dengan menggunakan energi hasil metabolisme ATP. Dan kedua proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga keseimbangan molekul biologis di dalam sel. Transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semipermeabel dan tidak membutuhkan energi. Kemudian transport aktif adalah transport partikel melalui membran semipermeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Transport antar membran ada dua, yaitu mekanisme kerja osmosis dan mekanisme kerja difusi. Yang pertama, mekanisme kerja osmosis. Osmosis merupakan proses difusi khusus yang hanya melibatkan air, sehingga biasanya disebut dengan difusi air. Jadi osmosis adalah perpindahan molekul zat pelarut yang berkonsentrasi tinggi, mengandung banyak air kelarutan yang memiliki konsentrasi zat pelarut yang rendah melalui membran semipermeabel. Mekanisme kerja osmosis ada dua, yaitu pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kita bahas yang sel hewan terlebih dahulu. Mekanisme terjadinya osmosis pada sel hewan dapat dipengaruhi oleh konsentrasi zat pelarut di dalam sel. Jika dalam keadaan isotonis, yaitu konsentrasi zat pelarut di dalam sel dan di luar sel seimbang, tidak akan ada aktivitas osmosis di dalamnya. Sedangkan jika dalam keadaan hipertonis atau konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih tinggi dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, akan menyebabkan terjadinya osmosis. Aktivitas osmosis ini dapat dilihat dengan adanya krenasi atau penyusutan yang terjadi pada sel hewan. Mekanisme osmosis yang terjadi pada sel hewan juga dapat dilihat jika konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih rendah dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, atau sel dalam keadaan hipertonis. Kegiatan osmosis ini dapat dilihat dengan adanya perpindahan molekul zat pelarut di luar sel yang masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan terjadinya hemolisis atau pecahnya membran plasma yang dimiliki sel hewan. Osmosis yang kedua pada sel tumbuhan. Mekanisme terjadinya osmosis juga dapat dilihat dari sel tumbuhan. Jika sel tumbuhan dalam keadaan hipotonis atau molekul zat pelarut di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel, mekanisme osmosis yang terjadi adalah masuknya molekul zat pelarut dari luar sel tumbuhan memenuhi sel tumbuhan sehingga terlihat adanya kenaikan volume dari sel tumbuhan yang dinamakan turgid. Sel tumbuhan tidak pecah karena adanya dinding sel selulosa untuk menjaga bentuk sel. Jika sel tumbuhan dalam keadaan hipertonis atau konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih tinggi dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, akan terlihat terjadinya osmosis. Dengan keluarnya molekul zat pelarut di dalam sel akan membuat kerutnya sel tumbuhan dan lepasnya protoplasma dari dinding sel. Keadaan ini disebut dengan plasmolisis. Next, mekanisme kerja difusi. Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Difusi bergantung pada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik.
Energi untuk proses difusi adalah energi kinetik yang normal ditimbulkan akibat pergerakan suatu bahan. Difusi sederhana artinya pergerakan kinetik molekul atau ion melewati membran sel tidak bereaksi dengan protein carrier yang ada di membran sel. Kecepatan difusi sederhana ditentukan dari jumlah substansi yang ada, kecepatan gerakan kinetik bahan, jumlah dan ukuran dari pori pada membran sel yang akan dilewati oleh bahan tersebut. Pada difusi sederhana, proses difusi terjadi melalui dua jalan, yaitu melalui lapisan lipid jika zat terlarut dalam lemak melalui saluran air atau protein. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel tersebut akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Semakin tebal membran dan semakin besar luas area, serta semakin banyak jarak antara kedua konsentrasi menyebabkan semakin lambat kecepatan difusinya. Begitu pula dengan besarnya luas dan tingginya suhu akan menyebabkan bertambah cepatnya laju difusi. Itu tadi ulasan materi sel dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.